Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan hari ini teman-teman sekalian, saya akan mencoba berbagi tips kepada teman-teman bagaimana saya bisa melunasi hutang sebanyak 60 juta rupiah selama 2 tahun. Dengan profesi saya sebagai karyawan swasta yang bergaji UMR gitu ya. Baik, ada dua hal teman-teman yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana saya bisa melunasi hutang sebanyak itu. Padahal saya juga dengan gaji yang UMR seperti itu. Bayangkan 2 tahun bayar hutang 60 juta, gaji UMR. Udah punya keluarga yang harus saya nafkahin, bagaimana caranya. Baik, mari kita simak ya apa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ada yang namanya pendekatan spiritual ya teman-teman. Jadi pendekatan spiritual itu insya Allah bisa gampang dipahami bagi kita umat Islam ya, karena saya sebagai muslim. Yang pertama adalah kita harus berbagi ataupun membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Ini sulit memang. Kenapa? Karena kan kita dalam kondisi sulit. Bagaimana kita bisa membantu orang lain yang sedang kesulitan? Kita sendiri sulit. Jadi yang namanya membantu itu kan tidak hanya dalam bentuk kita memberikan uang ataupun barang sebenarnya. Sekalipun itu pun masih bisa dalam kondisi sulit kita berbagi kepada mereka. Kita bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, juga bisa dalam bentuk membantu dengan tenaga ataupun dengan solusi seperti itu. Ketika ada yang minta saran dalam kondisi sulit, kita bisa ngasih solusi. Kemudian kalau misalkan butuhnya tenaga, kita bisa bantu dengan tenaga. Seperti itu teman-teman. Jadi bantuan kepada yang lain itu tidak hanya dalam bentuk uang ataupun barang, bisa juga dengan bentuk memberikan saran ataupun masukan, juga dalam bentuk tenaga. Seperti itu ya. Jadi insya Allah ketika kita membantu kesulitan orang lain, Allah pun akan membantu kita dalam kondisi kita sulit gitu. Yang ya biasa teman-teman juga pasti pernah mendengar ya dari para ustadz ataupun guru ngaji pernah menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi ada kesamaan ya, kesamaan pemahaman berkenaan dengan ini dari segi pendekatan spiritual. Kemudian yang kedua adalah cek hubungan kita dengan orang tua dan juga pasangan kita yang sudah menikah tentunya ya. Jadi jangan sampai ketika kita menginginkan hutang kita ditolong oleh Allah dengan dilunasi, tapi kita punya hubungan buruk dengan orang tua kita. Kalau sudah menikah berarti dengan mertua kita atau dengan pasangan kita. Itu jangan sampai. Kalau pengen dibantu oleh Allah, maka segeralah kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, orang tua kandung tentunya, orang tua mertua maupun pasangan kita, istri ataupun suami. Seperti itu ya, pastikan hubungan kita baik dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah jaga banget sholat subuh berjamaah, dan juga kita bisa bersedekah sesuai kemampuan kita di setiap pagi. Seperti itu. Itu dari segi pendekatan spiritual kita. Jadi ini kan khusus ya, khusus kita sebagai seorang muslim bisa mengamalkan itu ya. Jadi ketika kita sudah berakidah Islam, bisa tuh kita secara pendekatan spiritualnya melaksanakan itu ya. Kemudian ini ilmu umumnya ya, bahwasanya kita bisa mempraktekkan ini insya Allah. Ilmu umumnya begini, bahwasanya ketika kita punya hutang ya, maka kita harus berkomitmen untuk bisa melunasinya. Jangan punya niatan tidak membayar hutang sampai lunas, sampai selesai. Harus punya komitmen. Sekalipun kita dalam kondisi sulit, kita harus buat catatan, kemudian kita niatkan, rincikan kembali pengeluaran kita, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita apa aja, itu harus rinci. Dari yang sudah rinci itu, kita lihat lagi, ada hal-hal yang sifatnya itu mendesak, maka ya itu tidak bisa diganggu gugat kan ya. Seperti hanya pengeluaran untuk makan, ya kan, untuk bayar apa, misalkan listrik seperti itu. Kalau nggak dibayar kan nanti bisa dicabut meterannya itu ya. Ada denda dan sebagainya, itu kan semakin sulit. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa diganggu gugat, ya udah. Itu masuk kepada
pos pengeluaran kita. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang biasanya kita belikan itu tidak urgent, sifatnya tidak mendesak, ya tidak perlu kita mengalokasikan pemasukan kita untuk pos itu, untuk pos sesuatu yang tidak penting seperti itu. Itu pinggirkan dulu. Karena kita punya target untuk melunasi hutang, maka jika ada sisa dari pengeluaran yang sifatnya mendesak, yang penting-penting banget, maka itu yang harus kita prioritaskan, kita simpan untuk keperluan membayar hutang kita. Gitu ya. Jadi itu udah dalam rangka kita menunaikan kewajiban. Insya Allah itu ditolong oleh Allah juga. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita punya niatan tidak melunasi hutang. Nggak boleh, itu dosa. Seperti itu. Jadi kita harus menghitung pemasukan, pengeluaran, kemudian kita alokasikan dana untuk sesuatu yang mendesak, keperluan sehari-hari, dan juga untuk membayar hutang, itu pun kan keperluan mendesak juga. Karena bisa jadi kan yang memberi hutang itu menunggu-nunggu bayaran dari kita karena mungkin dia perlu uang untuk beli susu atau apa ya. Seperti halnya kita punya kepentingan untuk beli ini, beli itu, kita pun harus peka terhadap kondisi yang memberikan hutang kepada kita. Apalagi mereka udah membantu kita seperti itu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, kita itu harus menjalin komunikasi yang baik ya dengan pemberi hutang seperti itu. Kalau misalkan kita belum bisa membayar hutang ya, belum bisa padahal sudah waktunya, usahakan sebelum waktunya, jangan sampai lewat dari waktunya, kita ngabarin mereka kalau memang kita belum bisa bayar hutang. Dan kita sampaikan sejujur-jujurnya alasan kita belum bayar itu apa. Ini ingat, jangan sampai kita berbohong. Seperti itu. Kita udah zalim kalau misalkan melakukan hal itu kepada pemberi hutang. Jangan sekali-kali kita berbohong karena kita belum bisa membayar hutang. Jujur saja. Mohon maaf, saya belum bisa bayar hutang karena ada keperluan mendesak. Ini itu kita sampaikan aja, transparan ya, jujur kepada si pemberi hutang. Jaga hubungan baik, seperti itu. Kalau kita tidak memberi kabar, kemudian kita ditagih, diingatkan, ya jangan emosi itu kan, jangan marah. Itu kan kita terima kasih udah diingatkan tentang kewajiban membayar hutang, ya kan, seperti itu. Jadi jangan sampai lost kontak, apalagi yang paling parah ini kabur nggak tahu entah kemana dengan cara memblok nomor seperti itu. Wah udah, hutang nggak seberapa, dosa itu sampai dibawa ke mati itu, ya kan. Di akhirat nanti kita ditagih, si fulan atau kamu punya hutang ke saya, nggak dilunasi di dunia, itu bisa, wah repot itu urusannya nanti. Makanya yang punya hutang kelarin deh di dunia ini sebelum kemudian nanti urusannya panjang di akhirat, seperti itu ya. Jadi jaga hubungan baik kita dengan si pemberi hutang. Kemudian tips selanjutnya adalah selain kita menghitung pengeluaran pemasukan, menjalin hubungan kita dengan si pemberi hutang, hubungan baik tentunya. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan ilmu yang bisa kita praktekkan untuk memberi hutang ya. Umumnya seperti itu, menjalankan beberapa usaha. Kalau memang kita notabene kita sebagai pekerja pabrik ya, yang kita udah tahu gajinya sekian kalau kita masuk full misalkan, ataupun gajinya udah ketahuan segitu, maka kalau kita udah ngukur, wah ini kalau kita nggak cari tambahan kurang nih, ya kita harus usaha lebih. Selain kerja di pabrik, kita harus punya usaha sampingan. Seperti yang saya jalani beberapa tahun terakhir ini, usaha sampingan saya itu jualan. Yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, jualan saya ada produk, ada jasa. Maaf, produknya itu ada barang, ada jasa. Jadi itu yang saya lakukan, dan alhamdulillah dari kedua produk saya itu, barang maupun jasa itu, dua-duanya ada pemasukan buat saya, ya ada pemasukan. Jadi harus dimulai, dibangun mental bahwasanya jualan kok malu, jualan aja, sama yang dijual itu halal, bermanfaat bagi orang lain, tawarkan. Kita berusaha untuk menjadi penjual yang profesional gitu ya, dengan kata-kata yang banyak bisa dipelajari lah ya, terkait dengan bagaimana cara kita mengkomunikasikan, mengiklankan jualan kita agar jualan kita itu tertarik pada orang. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang cuma nanya harga doang, beli kakak ya kan. Gak masalah seperti itu ya, gak masalah. Ataupun udah beli batal, kita harus siap juga mentalnya. Udah pesan ya,
ternyata kita udah beli ternyata ngabarin nggak jadi, kita harus siap mental juga. Ya, harus siap mental juga. Jadi usaha sampingan itu harus dilakukan. Skill harus ditingkatkan. Ilmu bisa dipelajari. Jadi terkait dengan mau jual jasa apa tuh? Kita bisa pelajari, banyak kok tutorialnya di YouTube. Kita mau jual jasa tadi, mau jual barangnya tinggal kita cari produk yang bermanfaat dan itu murah dan itu bisa memungkinkan untuk dijual. Banyak yang beli atau ada yang beli, itu bisa kita upayakan. Jadi itulah beberapa tips bagaimana supaya bisa kita melunasi hutang, dan itu pengalaman saya pribadi sampai saya bisa melunasi hutang selama 22 tahun sebanyak 60 juta itu dengan cara tidak hanya mengandalkan penghasilan dari pabrik, tetapi juga saya bisa berikhtiar lebih. Selain di luar kerjaan, saya bisa berjualan juga dengan produk saya, ada barang dan juga jasa. Jadi sedikit lagi sebelum kita berhutang, maka kita harus bijak. Pastikan memang kita itu berhutang karena dalam kondisi mendesak. Jangan terbiasa kita menghutang. Itu saran saya sih. Terserah kalau misalkan punya pendapat masing-masing ya. Saya senang ataupun hobi ngutang dan saya selalu lancar, silakan. Tapi ingat, hutang itu harus dengan cara-cara sesuai syariat ya. Kalau kita sebagai muslim itu jangan sampai mengutang dengan cara riba, itu berdosa. Jangan dianggap itu membantu, sama sekali nggak membantu kok. Itu hanya perasaan kita aja. Alhamdulillah saya bisa mengutang ke bank, sangat membantu, itu cuma perasaan kita. Benar apa salahnya itu jangan sampai sesuai dengan akal kita itu terbatas. Benar apa salahnya itu harus sesuai dengan syariat Islam. Kita bertanya, coba aja bertanya ke guru ngaji, boleh nggak kita itu ngutang ke bank? Pasti haram hukumnya. Jadi kita jangan memaksakan diri, ngukur diri ketika kita berhutang itu pasti kita memang mampu untuk membayar. Jangan sampai mikirnya gimana nanti itu mah, gimana belakangan, jangan. Jadi pikirkan dari awal kita bisa bayar apa enggak. Biar kita itu gak jadi beban buat kita sendiri, juga gak bikin emosi orang yang memberikan hutang. Seperti itu. Orang lain pun punya sepakatan kan dengan kita ketika kita membayar hutang itu, ada kesepakatan hitam di atas putih dan sebagainya. Itu kesepakatan tiap bulan sekian kan ada. Itu kan kalau misalkan gak dipenuhi ya orang bisa kesal juga. Kita juga pusing kan dikejar-kejar hutang. Ya itulah beberapa tips dari saya. Ada pendekatan spiritual, ada juga praktiknya secara umum yang bisa kita lakukan berkenaan dengan bagaimana kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Dan mudah-mudahan sekali lagi setelah tahu dari tips yang saya sampaikan, ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian ya. Bagi yang punya hutang, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah untuk dilunasi hutangnya. Ada jalan yang Allah berikan yang tidak disangka-sangka, seperti itu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di tayangan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk bisa dapat informasi berkenaan dengan video yang terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.